إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita terus tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Usia kita semakin bertambah dan keadaan kita semakin dekat kepada ajal. Dan kita semua akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Di samping keadaan maut atau kematian tidak melihat orang yang dijemput, tidak harus tua, yang muda pun bisa, dan tidak harus sakit, yang sehat pun juga bisa dijemput oleh kematian. Maka yang terbaik adalah kita sudah punya persiapan untuk menghadapi kematian yang pasti akan menghampiri kita. Di dimanapun kita berada, ketika sudah tiba ajalnya, maka kematian itu akan datang menghampiri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kalian berada, maka maut akan menghampiri kalian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Maka kalau kita ingin nyaman, kalau kita ingin dalam keadaan tenang ketika maut menjemput kita, kita harus punya bekal. Dan bekal yang terbaik tidak lain dan tidak bukan adalah kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang bertakwa, kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak perlu khawatir terhadap hal yang akan mereka hadapi, baik alam kubur maupun alam akhirat, kematian, mereka tidak perlu khawatir. Demikian pula mereka tidak perlu bersedih hati terhadap yang mereka tinggalkan, baik harta, keluarga, orang-orang yang dicintai. Karena Allah Subhanahu wa taala akan siapkan ganti yang lebih baik, atau Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan mereka, dia dengan orang-orang yang dia cintai. Ketika dia dengan orang-orang yang dicintainya sama-sama di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka pun sama di atas keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan mereka dengannya. Maka kalau kita ingin nyaman, ingin tenang, hendaknya kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan menjalankan perintahnya, dalam keadaan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Demikian pula seseorang akan nyaman ketika dia saat dijemput oleh kematian dalam keadaan membawa bekal yang banyak. Sebagaimana seorang nyaman ketika dia hendak mengadakan perjalanan membawa bekal yang banyak, dia akan nyaman. Begitu pula mereka yang ketika di dunia banyak beramal soleh, dia akan nyaman ketika maut menghampirinya. Akan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang nyaman. Kenapa dia bisa tenang? Kenapa dia nyaman? Karena dia sudah punya persiapan. Beda kalau seseorang kurang amalnya, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, alam kubur dan alam akhirat. Yang ada dia ketakutan, yang ada dia nggak nyaman. Maka kalau kita ingin nyaman menghadapi maut, menghadapi alam kubur, menghadapi alam akhirat, hendaknya kita memperbanyak bekal. Dan tadi tidak ada bekal yang terbaik melebihi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara sekian amal yang ringan tetapi berpahala besar, membuat kita menjadi banyak bekal dan persiapan kita, adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Sesungguhnya orang yang rutin membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan mendirikan sholat serta menafkahkan rezeki yang kami karuniakan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lam tabur. Sesungguhnya mereka telah melakukan usaha yang tidak akan binasa, melakukan perniagaan yang tidak kenal rugi. Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai tijarah lam tabur, perniagaan yang tidak kenal rugi atau tidak akan binasa. Bagaimana yakni Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai perniagaan yang tidak kenal rugi dan tidak akan binasa, karena pahala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka yang melakukan hal ini. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia akan memperoleh dengan satu huruf tersebut 10 kebaikan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Saking besarnya keutamaan membaca Al-Quran. Maka kalau kita ingin pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak bekal dan kita nyaman ketika maut menghampiri kita dalam keadaan kita tenang, jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Jangan sampai kita jarang baca Al-Quran. Kalau kita ingin nyaman, ingin tenang, ingin pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang banyak, maka jangan jauh dari Al-Quran. Jadikan prinsip kita tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Kita harus terus setiap hari membaca Al-Quran. Ya. Maka bagaimana caranya agar kita terus membaca Al-Quran? Ya. Kita bisa bawa mushaf Al-Quran. Kita bisa beli mushaf saku, Al-Quran saku. Ya. Dan kita bisa baca mungkin di kendaraan atau di tempat kita bekerja, juga di rumah, di masjid dan lain sebagainya. Atau dengan kita install di HP kita masing-masing Al-Quran.
Jangan sampai di HP semua ada, Al-Quran nggak ada. Rugi seperti ini. Berbagai macam aplikasi media sosial ada, game ada, kemudian berita, video dan lain sebagainya ada, tapi Al-Quran nggak ada. Ini rugi sekali seperti ini. Membuat dia jadi nggak sempat membaca Al-Quran. Ya. Meskipun lebih utama adalah membaca Al-Quran lewat mushaf langsung, karena bisa lebih fokus, bisa lebih lama. Karena kalau lewat HP, seperti yang sudah kita rasakan bersama, kadang ketika kita baca Al-Quran tiba-tiba ada saja yang nelpon, ada saja yang WhatsApp, ada saja mungkin iklan dan lain sebagainya, membuat kita baru baca beberapa ayat jadi nggak meneruskan. Maka lebih utama adalah membaca dengan mushaf. Ya. Kecuali kalau umpamanya kitanya sedang tidak bawa mushaf, ya sudah kita baca. Kita sempatkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat-sangat banyak. Di samping membuat kita pulang menghadap Allah dengan membawa bekal yang banyak, juga memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-Quran akan membela kita kalau kita rutin membacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan memberikan pembelaan kepada pelakunya, pembacanya pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita butuh ada yang nolong kita, butuh ada yang bela kita. Harta nggak bisa bela kita, kita sudah tinggalkan. Keluarga ya tidak bersama kita ketika itu. Orang-orang yang dekat dengan kita pun berpisah dengan kita. Ketika itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, menjauh, dan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk memikirkan keselamatan dirinya, memikirkan apa yang bisa menyelamatkan dirinya, siapa yang bisa membelanya. Kalau ketika di dunia dia rajin baca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membelanya, akan memberikan syafaat kepadanya. Demikian pula dengan membaca Al-Quran, seseorang akan memperoleh dan hafal Al-Quran akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah tentu mereka yang tinggi derajatnya, pahala jauh lebih besar, kenikmatan jauh lebih nikmat daripada mereka yang derajatnya rendah. Mereka yang hafal Quran, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi, iqra wartaqi warattil kama kunta warattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra biha kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah, terus naik derajat tinggi-tinggi, karena kedudukanmu sejauh ayat yang engkau sanggup membacanya dengan hafalan. Maka semakin hafalan kita Al-Quran banyak, maka semakin tinggi derajat kita. Kalau hafalan kita mungkin cuma di surah juz amma saja, itu derajat kita di sisi Allah. Kalau cuma misalnya An-Nas ke atas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai surah At-Takatsur, itulah tingkatan kita. Tapi kalau hafalan kita banyak, 5 juz, 10 juz, pokok tinggi jauh di atas mereka yang hafal sedikit. Maka siapa yang ingin kedudukannya tinggi di sisi Allah, dekat dengan Allah, pahalanya lebih besar, kenikmatannya jauh lebih besar, hafalkan Al-Quran. Ya. Kemudian juga keutamaan lainnya dari membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, akan ditempatkan, dikumpulkan bersama para malaikat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya tinggi, dikumpulkan bersama para malaikat mulia. Ya. Keadaan lainnya juga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan lebih tinggi daripada itu, dia akan menjadi wali-wali Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlun. Sesungguhnya Allah punya keluarga, yakni wali-wali yang dekat dengannya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, siapa wali-wali Allah?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran wa khassatuh, yaitu mereka yang ahli Al-Quran, hafal, kemudian yakni dekat dengan Al-Quran, merekalah wali-wali Allah dan manusia pilihannya. Ini diantara bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Al-Quran, jangan jauh daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan satu kaum karena Al-Quran ini, dan juga akan merendahkan pula karenanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui cara pertama agar kita bisa pulang menghadap Allah dengan membawa banyak bekal sehingga kita nyaman di alam kubur, nyaman di akhirat, yang berikutnya adalah kita menjaga sholat. Mereka yang menjaga sholat, Allah Subhanahu wa taala jamin akan masukkan ke dalam surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang menjaga sholat subuh dan asar, apalagi semua sholat itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian juga ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya aku melakukan sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, dan saya tidak tambahkan lagi, apakah saya bisa masuk surga?" Kata Nabi SAW, "Na'am, dia bisa masuk ke dalam surga." Menunjukkan sebab untuk masuk ke dalam surga adalah menjaga sholat. Meninggalkan sholat sebab masuk neraka, dibakar di sana. Makanya penghuni neraka, ya, ditanyakan kepada penghuni neraka, "Masalakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu, penghuninya mengatakan, "Lam naku minal musallin." Dulu ketika di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Maka mereka yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, ya, tempatnya ketika dia meninggal dunia bukan di surga, tetapi di neraka, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muddathir. Ya. Qalu lam naku minal musallin. Sebabnya adalah karena mereka ketika di dunia termasuk orang-orang yang tidak sholat. Wal iyadu billah. Ya. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam surga, jaga sholat. Dan kalau kita ingin lebih tinggi lagi derajatnya di surga, tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Hendaknya kalian banyak bersujud dengan banyak melakukan salat sunnah. Karena tidaklah engkau bersujud sekali saja, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatmu, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Dan dengan salat juga dosa-dosa kita akan terkikis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jutunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Manfaatnya sangat besar sekali. Dengan salat, dosa-dosa kita enggak jadi numpuk, enggak jadi banyak, terkikis. Karena kalau dibiarkan dosa-dosa yang kita lakukan, dosa mata, dosa lisan, dan dosa anggota badan lainnya menjadi banyak, numpuk, dan besar. Kalau sudah begitu, cukuplah dosa-dosa tersebut menjebloskan kita ke jurang neraka. Waliyadzubillah. Ya. Minimal di kubur itu membuat kita disiksa. Kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin setelah kita capek hidup di dunia, lelah, ya, dan merasakan penderitaan, jangan sampai kita
lelah, menderita, tersiksa di alam kubur dan di akhirat. Maka kalau kita ingin istirahat di alam kubur, jalannya adalah sholat, jaga sholat. Kata Nabi SAW, as-sholatu nur. Sholat adalah cahaya. Dengan sholat Allah akan berikan cahaya dalam kehidupan dunia sehingga tidak tersesat, dan dengan sholat juga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan cahaya di alam kubur sehingga dia tidak kegelapan. Mereka yang meninggalkan sholat akan berada dalam kegelapan di alam kubur, dan di akhirat wajahnya juga menghitam, wal'iyadzubillah. Dan yang terakhir, amalan ringan dan menghasilkan pahala yang besar di samping baca Al-Quran, di samping sholat, ya, adalah sedekah. Ya. Sedekah ini sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang keutamaan sedekah dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Perumpamaan sedekah, berumpama mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, yang kemudian biji ini menumbuhkan 7 tangkai, di mana setiap tangkainya mengeluarkan 100 biji. Satu menjadi 700, saking besarnya keutamaan sedekah. Makanya kenapa penghuni kubur mereka ingin balik ke dunia untuk bisa bersedekah, karena mereka melihat dahsyatnya pahala sedekah. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harral kubur. Bahwa sedekah yang dikeluarkan seseorang dapat menyingkirkan panasnya, suasana panas di alam kubur. Dan seseorang juga, wa innal mu'min yaumal qiyamah la yadhibu tahta sadaqatihi, akan bernaung di bawah sedekahnya sehingga enggak kepanasan. Maka kenapa penghuni kubur ingin balik ke dunia untuk bisa bersedekah? Maka sisihkan harta kita buat sedekah. Di samping membuat kita nyaman di alam kubur, mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, menghasilkan pahala yang besar, ya, juga menjadikan harta kita berkah, Bahkan ada doa malaikat kepada mereka yang bersedekah. Ma min yaumin yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allahumma a'ti mumsikan tarafa. Tidak ada hari yang berlalu kecuali ada 2 malaikat yang turun. Satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti kepada mereka yang sedekah. Yang satu lagi berdoa, ya Allah berikanlah kerugian kepada mereka yang bakhil. Dan sedekah ini sesuai dengan kemampuannya. Bahkan bisa menjadi utama sedekah orang yang sedikit ketika dia itu sesuai dengan kemampuannya. Nabi SAW bersabda, afdhalus shadaqah juhdul mukil. Sedekah yang paling utama adalah usaha keras yang dikeluarkan oleh orang yang kesulitan, dia masih tetap sedekah dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, inilah beberapa amalan yang kalau kita yakni melakukannya, maka kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa bekal yang banyak. Kita akan nyaman di alam kubur dan kita akan nyaman di alam akhirat, dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahnya, taufiknya, kemudahan dan bantuannya untuk dapat mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, istiqomah di atas agamanya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم دمرهم. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لعنهم. اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين ودمرهم تدميرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.